Ya, nama saya Faisal. Saya owner dari CV Alas Gembol, Yogyakarta. Nama Alas Gembol diilhami dengan produk dari Alas Gembol ini, karena hampir 100% produk-produk Alas Gembol itu berasal dari akar, ya. Jadi gembol itu pohon jati, ada pohon, ya, di bawahnya ada akar, antara pohon dan akar itu gembol namanya. Itu diilhami dengan itu. Alas Gembol ini sebenarnya berdiri mulai tahun 2000, ya. Tapi dulu CV Pulung Gembol Jati. Terus untuk berubah ke Alas Gembol ini sekitar 4 tahun yang lalu. Awal mulanya tentu kami pertama kali untuk membangun perusahaan ini diilhami dengan kecintaan kami terhadap seni, ya. Kebetulan seni yang bisa kami kembangkan adalah dari akar jati ini, sehingga sesuai dengan proses zaman ada terus menerus pengembangan dari akar ini menjadi produk-produk yang kreatif, dinamis, dan produk-produk yang fungsional. Tantangan dari segala bisnis apapun tentu awal itu ada tantangan, ya. Pertama itu dari segi kapital, ya, dari segi modal, karena tentu semua yang dialami oleh UMKM khususnya di Indonesia itu terkendala dengan akses bank, sehingga terkendalanya di situ. Yang kedua akses pasar, ya, karena belum dikenal, maka dari itu kami terus menerus berjuang, berkreasi untuk di pasar, ya, apalagi pasar internasional. Branding yang pertama itu kami waktu itu belum segencar sekarang ini, ya, lewat online dan marketplace, ya. Jadi kami lewat pameran, ya, dan agen-agen yang ada di Yogyakarta ini. Ya, untuk keterkaitan bahan baku dengan produk-produk kami, karena kami ini sudah lebih dari 6 kontainer per bulan, tentu kalau satu daerah itu tidak bisa memadai, tidak bisa mengcover, sehingga kami juga mendatangkan selain dari luar Jawa juga dari Sulawesi dan dari Sumatera. Selain dari bahan baku jati, kami juga dari suar, ya, untuk yang meja-meja besar, juga kami kombinasi dengan resin juga, ya. Dulu waktu awal merintis kami dua-duanya, ya, lokal iya, internasional iya. Tapi sejak tahun 2010, ya, sampai sekarang kami 100% untuk ekspor, jadi tidak melayani lokal lagi. Banyak, ya, hampir semua benua, ya, menjadi customer kami, buyers kami dari Afrika, juga dari Eropa, Amerika, dan dari Australia. Cuma yang tiap minggu yang sangat besar sekali itu dari Eropa dan Amerika. Sebenarnya masa pandemi COVID ini untuk konsumen itu tidak terlalu berpengaruh. Yang berpengaruh adalah dari pelabuhan ke kota, ya, karena lockdown kota, ya, seperti di Eropa dan Amerika, ya. Jadi kami terdampak juga Maret, April, Mei, ya. Terdampak karena kontainer tidak bisa masuk kota, ya, lockdown.
Sedangkan mulai Juni, Juli, Agustus sampai sekarang lockdown dibuka, kontainer bisa masuk, yang nggak berpengaruh dan alhamdulillah sampai sekarang bagus. Ini suatu pelajaran yang sangat berharga karena pandemi ini selamanya kan baru tiba ya, baru ada. Nah, ini ternyata banyak pelajaran yang kami dapat dari pandemi ini. Kembali lagi, dalam menghadapi pandemi ini agar usaha kita lebih survive ya, kita harus punya strategi. Ya, strategi yang kami lakukan ya, saya berkeyakinan bahwa di 80 negara konsumtif di dunia sekarang ya, di dunia ada 80 negara konsumtif. Tidak mungkin ya semuanya itu akan terdampak secara ekonomi, secara daya beli masyarakatnya, tidak mungkin. Saya berkeyakinan. Yang kedua, walaupun negara itu terdampak, tidak mungkin 100% dari masyarakatnya itu terdampak daya belinya. Pasti ada 1-2 daya belinya yang masih bertahan. Nah, untuk itu ya kami punya strategis ya, dari puluhan buyer saya satu persatu ya, saya follow up, satu persatu saya follow up. Ya, ternyata sangat efektif sekali. Ya, untuk tetap order ke kami. Seperti itu. Tidak bisa dipungkiri bahwa suatu bisnis apapun, apalagi bisnis internasional seperti Alas Kimpul ini, harus mengikuti tren di masanya ya. Saat ini itu sudah masuk ke industri 4.0 ya, di mana yang merajai bisnis-bisnis saat ini baik di lokal dan internasional itu harus kita itu meninggalkan kenyamanan yang selama ini. Jadi kita harus masuk ke tren yang saat ini, yaitu e-commerce dan website, Instagram, WA bisnis dan segala macam. Itu yang kami tempuh selama ini. Idea Post itu sudah 3 tahun yang lalu, dan Idea Post itu sangat luar biasa sekali ya, sangat efektif ya untuk peningkatan ekspor kami, dan kami sangat aktif di Idea Post. Saran kami, Idea Post itu lebih banyak terjun ke para pelaku usaha ya, bisa memberikan pendampingan, bisa memberikan promosi ya, sehingga Idea Post ini ya, ini lebih dikenal oleh para pelaku usaha. Saya kira sekarang sudah tidak terbatas ya, dengan kemajuan teknologi IT ya, apapun kita sudah go internasional dengan sendirinya ya. Cuma ya, yang perlu diingat, kalau kita ingin bermain di go internasional, selain kualitas produk itu sendiri, juga harus keterkaitan bahan baku. Jangan sampai kita memasarkan suatu produk, namun bahan bakunya tidak tersedia dengan cukup, dan sehingga akan terkendala di situ. Di samping itu, sesuai dengan arahan pemerintah saat ini, ya seharusnya industri-industri kreatif ya, dinamis, fungsional itu yang kita kembangkan. Insya Allah kalau kita mengembangkan industri kreatif ya dan fungsional, tidak akan kesulitan untuk mencari pasar. Saya selain mengembangkan bisnis ekspor ini, kami juga ada di bisnis properti ya, di luar bisnis ini. Itu kegiatan bisnis saya. Tapi di samping itu kami juga sebagai ketua Himpunan Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah Indonesia, HIPMI-KIMDO, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di samping itu kami juga sebagai ketua karikatur di Himpunan Industri Mebel Indonesia. Di samping itu kami juga aktif di Dewan Kemasjidan di Yogyakarta ini. Iya,
Tentu melihat pangsa pasar yang punya peluang besar ya, kami akan mengembangkan perusahaan lagi ya, produk lagi. Insya Allah di bulan Maret ya, April tahun depan kami membangun pabrik baru ya di dekat sini dengan produk bahan baku yang berbeda. Tentu kami melihat potensi-potensi apa yang paling marketable untuk ke depan. Saya menyarankan sekali kepada para pemula ya, agar startup ya untuk naik kelas ya, dan bagi pemula itu paling efektif itu masuk ke asosiasi-asosiasi ya. Kalau pemula benar-benar pemula, masuklah kalau di Yogyakarta ke HIPMI-KINDO, karena HIPMI-KINDO di samping mengadakan pelatihan-pelatihan juga memberikan arahan untuk produk-produk yang marketable untuk lokal dan internasional, itu di situ akan diarahkan. Di samping itu dari faktor pemodalan juga akan dibantu ya, bagaimana berhubungan dengan bank, bagaimana berhubungan dengan para pendana-pendana lain seperti CSR dan sebagainya. Itu tentu akan lebih mudah daripada berjuang sendiri tanpa informasi seperti itu. Ya, sama-sama mudah-mudahan kerjasama kita akan terus berkembang, dan kami siap untuk sebagai sebagai contoh ya, bahwa kami tetap survive. Mudah-mudahan kerjasama kami dengan Aidat Pos berlangsung terus dan menerus dan sukses bersama.